Selamat pagi, selamat pagi. Jangan dulu ya. Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Syifa. Ibu Syifa. Oke, perkenalkan dulu saya dari Syifa. Pada pagi hari ini, sebelumnya saya akan menjelaskan prosedur terkait prosedur pada hari ini. Yaitu ada pemahaman gizi, ada persiapan imunisasi, terus ada konseling kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai, terus ada konseling penyakit genetik yang dapat memberikan keadilan dan juga jaminan. Jadi kita masuk ke persiapan gizi ibu. Ibu ada kendala apa dalam pengolahan gizi makanan yang Masih teratur, tapi mungkin karena saya badannya sipil. Sekarang tuh saya lagi mengurangi AGI itu akan dari situ. tahu dulu cuma karbo itu cukup ya perlu ya, jadi karbo itu tetap penting, cuma disini sama makanan yang lain Kayak ini kan, yang saya dulu baik, kita langsung hitung BB ya ibu ya. Baik, kalau boleh tahu ibu BB-nya berapa? Jadi nantinya ya untuk bedanya. Oke, baik Bu, ini tadi hasil dari pengecekan IMD, pengukuran IMD itu IMD-nya itu 28,9. Nah, itu tingkatannya obesitas kelas 1. Di IMD itu ada klasifikasi ibu. Klasifikasinya itu di bawah 18,5 itu kurang, dan kurang, terus di 18,5 sampai 22,9 itu berat badannya normal. Terus kalau 23 sampai 24,9 itu berat badannya tinggi. 25 sampai 29 itu obesitas kelas 1. Nah, itu masuk dari kategori obesitas kelas 1 ya. Jadi maksudnya pasangan cacing itu diperuntukkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti berisi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan itu sebelum itu? Baru sebenarnya kan tadi ibu bilang gizi makanan. Olahraga itu mempengaruhi guys. Saya suka sampai ini olahraga, kalau disebut kerja gitu. Dan beliau ini ngerasa kayak ya karena udah aktivitas di luar sana. Jadi saya udah nggak perlu untuk olahraga seperti kayak lari atau jalan jogging santai itu nggak perlu. Apa benar kayak aktivitas seperti itu? Mungkin kalau untuk olahraga ya, olahraga sedikit aja, jangan sembarangan. Jadi tetap harus dilakukan. Karena kayak olahraga itu bentuk kebugaran untuk tubuh. Jadi itu diwajibkan untuk ya seminggu 2 kali atau 3 kali lah. Itu jalan santai aja, kayak keliling komplek itu nggak apa-apa. Pagi ya, masih senang. Terus terakhir itu juga harus minum tanda-tanda darah, sekolah itu minum tanda darah itu gunanya untuk mempersiapkan kehamilan nanti. Kalau ibu semisal kepingin untuk mempersiapkan kehamilan, itu sudah matang, sudah dari awal sudah mengkonsumsi keseluruhan tanda darah seperti itu. Menyicil gitu ya. Sudah dicicil dari awal sebelum masa kehamilan kita. Jadi ada ditanya-tanya itu cukup ya. Lanjut kita ke persiapan imunisasi. Imunisasi itu biasanya untuk bermanfaat untuk mencegah komplikasi pada kehamilan. Kemudian imunisasi itu ada tingkatan, ada T1, T2, T3, T4, T5. Selama ini ibu sudah memperoleh imunisasi atau seperti imunisasi? Kalau seperti itu Sudah. mungkin kayak secara jelasnya ini buat apa? Intinya sih saya pengen yang digaris
tidak harus disebutkan benar, tapi bagi ibu sendiri setahu saya seperti itu. Jadi imunisasi DBD itu efeknya tuh buat jangka panjang. Lanjut kita ke kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai. Sebelumnya ibu pernah cek hemoglobin di puskesmas atau tidak? Sudah tahu sih. Tidak. Kalau pada saat 12 itu nggak tahu. Kalau penyakit hemoglobin itu kurang dari 11 itu berarti bisa biasanya ya saya itu kalau kan saya nih sekarang masih begini ya itu 12. Soalnya saya nanti hari itu apa sama cek habis saya masih belum tahu di angka normal atau nggak perlu karena saya dari awal udah tahu kalau bisa mungkin ada kemungkinan nggak kayak orang sebelum hamil itu nggak apa ya nggak apa-apa tapi kan setelah hamil takutnya ada berbahagia itu lalu benar-benar ibu berbagi sama janinnya itu lagi. Kalau untuk cek kembali ya itu disarankan juga tidak apa-apa cek kembali. Siapa tahu nanti ibu biasanya kan kita sudah diajukan untuk minum suplemen tambah darah ya. Nah itu wajib diminum kalau selama kehamilan itu minimal 900 Jadi kalau kehamilan itu wajibnya minum suplemen itu tadi ada tanda darah. Jadi siapa tahu ibu lupa minum atau jadi jarang minum terus terdapat indikasi anemia kita dari kalau lebih baik mencegah daripada berarti. Terus kalau mengurangi gizi dari itu juga sangat bahaya karena gizi kan menyuplai kita jadi itu harus pakai gizi terus jangan sampai mau makan ya sebisa ibu bisa makan apa aja tuh boleh kalau ibu mau makan itu boleh tapi jangan sederhana banyak ya karena dapat ada indikasi kalau sering makan manis nanti kejadiannya bisa sebelum dibandingkan gitu ya. Kita sering penyakit genetik pada kehamilan dan jadi begitu ya. Nah sebelumnya ibu pernah dengar kayak thalassemia gitu? Belum pernah dengar apa itu thalassemia? Nah, thalassemia itu sebenarnya tuh sangat penting dilakukan penelitian karena memutus rantai koordinasi. Jadi kalau misal thalassemia itu tidak menular, namun bisa diturunkan kalau genetik atau darah tubuh itu sudah memiliki thalassemia, itu sebaiknya diteruskan sebelum menularnya. Nah, ada poin-poin yang paling penting mengenai thalassemia pada cacing yaitu tujuan screening. Tujuan screening itu mendeteksi apakah calon pengandung itu merupakan pembawa sifat atau varian thalassemia. Ada juga prosedur pemeriksaan dari thalassemia tersebut itu tes darah lengkap. Terus yang kedua ada analisis HB-dari. Sebelumnya sudah dapat screening belum juga. Nah, saya jelaskan ya, hemofilia itu pelayanan pemberian darah yang terpaut pada solusi. Yang paling dijaga untuk mengatasi hemofilia itu adalah screening yang pertama. Terus oleh keluarga itu harus kami ada yang memiliki hemofilia. Terus selalu ada tes genetik atau DNA. Bisa kalau mau screening itu bisa di puskesmas atau fasilitas kesehatan. Sama-sama ada yang mau ditanya lagi sebelum saya akhiri. Sudah cukup sih nanti kalau berbuka saya ada yang terima kasih ibu, semoga ibu bertanggung kelancaran menjalani perintilan untuk menikah ya. Semoga diberikan keturunan yang sehat, lancar, terus juga
mikir kalau sebenarnya apa ya, mungkin kalau saya menjalani secara langsung saya mungkin masih belum ingin tahu, tapi biasanya kebanyakan kan manusia itu nunggu udah terjadi tanya-tanyanya mungkin nanti seperti itu ya. Terima kasih saya jumpa dulu. Sehat-sehat Iya. ya. Terima kasih.